Selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar El Shaddai Magelang. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita akan kembali merenungkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, yaitu penampian. Saya ambil dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, bahwa di hari-hari ini kita anak-anak Tuhan benar-benar sementara ditampi, diuji imannya, diuji kepercayaannya kepada Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya. Yang memegang alat penampi adalah Tuhan Yesus, dan alat penampi itu adalah dunia ini. Gandum dan sekam adalah manusia. Dan kalau kita belajar, gandum dan sekam itu sama-sama ada di atas alat penampi. Alat penampi fungsinya adalah untuk memisahkan gandum dengan sekam. Saat penampi itu melemparkan alat tampinya, maka sekam atau debu jerami yang berlawanan dengan arah angin, maka itu yang akan terbawa oleh angin. Karena apa? Ringan. Sekam itu ringan, tidak ada bobotnya, dan dia mudah sekali terbawa oleh angin. Sementara gandum yang berisi, dia akan tetap kembali ke tempat pengirikannya, di tempat alat penampian tersebut. Sekam adalah gambaran anak-anak Tuhan yang mudah terbawa arus, yang mudah terbawa rupa-rupa angin pengajaran, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang membingungkan. Dan itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga ia bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kalau di akhir zaman ini, bahkan segala sesuatu yang terjadi, situasi di hari-hari ini banyak sekali, bahkan ibadah-ibadah di gereja karena virus corona ini, kita mengikuti ibadah secara online lewat media sosial. Bapak Ibu, dengan pelayanan gereja lewat online, maka dengan bebas jemaat itu membuka YouTube, membuka siaran-siaran online, bisa membuka dari gereja manapun dengan khotbahan pendeta siapapun. Dan justru dengan kita menyaksikan ibadah online secara bebas, terbuka, dengan ibadah streaming dari gereja manapun, meskipun mungkin ada yang dari luar gereja Pantai Kosta, kita bisa melihat bagaimanakah mereka ada ajaran-ajaran yang mungkin berbeda dengan ajaran kita, berbeda dengan ajaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Ada yang mulai diselewengkan, ada yang mulai dimiringkan dan tidak lagi lurus seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita melihat di hari-hari ini di dalam siaran-siaran online itu ya Bapak Ibu, bahwa ada hamba Tuhan yang satu menjelekkan hamba Tuhan yang lain, ajaran yang satu merasa lebih benar dengan ajaran yang lain, sehingga ketika mereka menyampaikan khotbah, maka khotbah-khotbahnya itu bisa jadi membingungkan Bapak Ibu, bisa jadi membuat Bapak Ibu merasa ini yang benar yang mana. Kalau sekiranya Bapak Ibu menonton ibadah streaming dari gereja lain atau secara online dari gereja lain, dan kira-kira apabila hamba Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang membingungkan saudara, lebih baik hapus, jangan dilihat. Atau mungkin juga jangan diteruskan lagi kepada orang lain, karena itu akan menimbulkan kebingungan orang lain juga. Tetap pegang apa yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara.
Dan kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita seperti sekam yang mudah terombang-ambingkan, yang mudah terbawa oleh angin atau rupa-rupa pengajaran yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita melihat bahwa alat penampi itu fungsinya untuk memisahkan sekam dan gandum. Jangan menjadi anak Tuhan seperti sekam, ringan, mudah terombang-ambingkan oleh angin, tapi menjadi anak-anak Tuhan seperti gandum. Punya isi, dia tidak mudah digoyahkan atau tidak mudah terbawa oleh angin pengajaran apapun juga. Kalau kita menjadi anak Tuhan seperti gandum, apa yang harus kita lakukan? Kembali di dalam Efesus pasal yang keempat. Di dalam Efesus pasal yang keempat di ayat yang ke-15 ada 3 poin yang saya tuliskan di sana. Efesus 4 ayat yang ke-15-nya. Sampai kita semua telah mencapai, Bapak Ibu, ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan seperti gandum, punya isi, berbobot, tidak mudah digoyahkan oleh angin pengajaran apapun juga. Maka di ayat yang ke-15 di sana adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, apa yang ada padamu peganglah itu. Kalau Bapak Ibu yakin firman Tuhan sudah menguatkan Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu yang meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada kebenaran Allah, pegang itu. Sehingga kita tidak lagi mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang lain, oleh pengetahuan-pengetahuan yang lain yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kemudian yang kedua adalah kita harus bertumbuh. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, banyak merenungkan, mengerti tentang firman Tuhan, maka kita harus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Jadi bahwa orang yang bertumbuh itu imannya tidak terus kanak-kanak, tetapi menjadi dewasa secara rohani. Poin yang ketiga, maka yang harus kita lakukan mengarahkan diri kepada Kristus sebagai kepala gereja kita. Kalau kita mengarahkan pandangan iman kita yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan lagi menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak lagi memperhatikan hal-hal yang membuat kita bingung, yang membuat kita menjadi khawatir, membuat kita mungkin bahkan kecewa mengiring Tuhan. Kenapa? Karena ada ajaran-ajaran yang campur aduk masuk di dalam pikiran kita, membuat kita bingung sehingga kita mulai bergeser dari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita mengarahkan diri kepada Kristus, maka kita harus melupakan masa lalu, melupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lampau, dan kita berlari mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hasilnya Bapak Ibu, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki isi seperti gandum, kembali tetap di dalam Efesus pasal yang keempat, kita baca di ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Ayat 23 sampai ayat yang ke-24 ada 2 poin, yaitu hasilnya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan seperti gandum yang memiliki firman, dipenuhi dengan firman, maka hidup kita yang pertama dibaharui di dalam roh dan pikiran. Yang kedua, mengenakan manusia baru menurut kehendaknya Allah. Kesimpulannya apa Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini? Di dalam Matius 3 ayat yang ke-12 tadi, bahwa alat penampi sudah di tangannya. Kesimpulan dari firman Tuhan, sekam atau debu jerami mudah terbawa angin. Gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung. Setiap orang yang hidup kekristenannya itu kosong, ringan, akan lenyap dengan penghukuman dunia ini. Tetapi hidup anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, mereka akan masuk kepada kekekalan, yaitu di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus
peringatan keras mengenai firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan berkata demikian, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Jangan seorang pun, jangan ada satu ajaran pun yang membuat kita bingung sehingga kita kehilangan kebenaran yang sesungguhnya, dan mahkota kehidupan, mahkota kekekalan yang sudah disediakan bagi kita jangan sampai itu hilang. Oleh karena itu, kalau firman Tuhan berkata, "Aku datang segera," persiapkan diri menjadi gandum-gandumnya Allah yang siap masuk ke dalam lumbung, sehingga kita boleh merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan ketika Tuhan akan membawa kita ke tempat yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa di akhir zaman ini benar-benar kita harus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dengan terus memiliki firman, memiliki Roh Kudus yang akan terus memenuhi kehidupan kita sehingga kita menjadi gandum-gandum yang siap dimasukkan ke dalam lumbung-lumbungnya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya kehidupan kami memiliki kehidupan yang berkualitas sehingga menjadi gandum-gandum yang siap dimasukkan ke dalam lumbungnya Allah. Berikan kekuatan kami, berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang ada di rumah untuk mereka terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, tidak mudah digoyahkan, sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kami semuanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.